Penyidikan kasus dugaan aktivitas galian C ilegal di lahan bekas Hotel Tirta Balikpapan terus berlanjut. Kabar terbaru, seorang pelaksana lapangan SE dikabarkan resmi berstatus tersangka. Penangkapan RH ini dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Kaltim setelah ia menjadi buronan selama beberapa bulan. Sebelumnya, aktivitas galian ilegal tersebut dilaporkan oleh warga RT 5 Kelurahan Mekarsari, Balikpapan Tengah, yang merasa terganggu akibat dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan. Salah seorang warga terdampak, Nizar Firdaus, mengapresiasi pihak kepolisian atas upaya mereka menangkap RFV yang diketahui berperan vital dalam operasi galian C ilegal ini. Kami masyarakat mengapresiasi Polda, khususnya Krimsus. Kami berterima kasih atas usaha keras tim mereka dalam menangkap tersangka DPO kasus ilegal galian C di lahan ex Hotel Tirta, ujar Nizar, Selasa, 15 Oktober 2024. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian untuk melengkapi kesaksian yang diberikan sebelumnya. Penetapan RE sebagai tersangka memberikan secerca harapan bagi warga yang telah lama menantikan keadilan dalam kasus ini. Meski demikian, Nizar berharap agar penyelidikan tidak berhenti pada RH semata, tetapi juga terus dikembangkan hingga ke aktor-aktor lain yang terlibat, termasuk pemilik lahan. Kami berharap pengembangannya juga terjadi karena pemilik lahan juga harus diproses. Pemilik lahannya itu hierarki, jadi pemiliknya belum tertangkap, tambah Nizar. Aktivitas galian C ilegal di lahan ex Hotel Tirta dinilai menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan bagi warga sekitar. Warga melaporkan adanya longsor, erosi, dan keretakan bangunan yang diakibatkan oleh aktivitas penggalian. Nizar mengungkapkan bahwa meskipun sebagian besar keluarganya telah pindah dari area tersebut, orang tuanya masih tinggal di sana dan terus merasakan dampak buruk dari kerusakan lingkungan. Lingkungan di sana terkena longsor, banjir, erosi, dan bangunan retak. Psikis orang tua kami di sana juga terganggu, tandasnya. Pada kesempatan yang sama, kuasa hukum warga, Mardiansyah, menyebutkan bahwa Esa sempat berpindah-pindah lokasi selama 6 bulan untuk menghindari kejaran pihak berwajib. Tersangkanya sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Dari keterangan polisi, setiap 6 bulan dia berpindah-pindah dari Banyuwangi, kemudian pindah ke Sragen, dan terakhir ditangkap di Sragen, jelas Mardiansyah. Meskipun RFV telah ditetapkan sebagai tersangka, Mardiansyah menegaskan bahwa ada kemungkinan lebih dari satu pihak yang terlibat dalam kasus ini. Ia mencurigai adanya aktor intelektual yang berperan di balik aktivitas galian C ilegal tersebut, termasuk pemilik lahan dan beberapa pengawas di lokasi. Tidak mungkin hanya satu orang saja yang terlibat, pasti ada aktor intelektual di belakangnya, katanya. Ia menambahkan bahwa dugaan ini berdasarkan hasil penyelidikan kuasa hukum yang memperkirakan adanya keterlibatan lebih dari 3 orang, selain SE. Nama-nama lain yang disebut oleh Mardiansyah, seperti Hawo dan NSIS, diduga turut terlibat sebagai pengawas dalam operasi galian ilegal ini. Kalau perkiraan kami, ada 3 orang yang terlibat selain RH. Inisial HW selalu pemilik dan NS selaku pengawasnya. Tapi RH dulu yang pertama tertangkap, ungkapnya. Warga berharap penetapan SY sebagai tersangka akan menjadi langkah awal menuju penuntasan kasus ini secara menyeluruh. Dikonfirmasi terpisah, Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yulianto, membenarkan penetapan tersangka atas dugaan aktivitas ilegal tersebut. Betul, sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Berkas perkara sudah dikirim ke kejaksaan, singkatnya melalui pesan teks. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.